Gak berasa loh saudaraku. Kita sudah masuk di bulan Februari ya. Nice, very nice. Dan hari ini saudara kita akan masuk dalam seri firman Tuhan yang baru. Buat saudara yang sudah lama bergereja di keluarga Allah, saudara tahu ya. Setiap bulan kita masuk di dalam satu seri firman Tuhan yang baru. Dan hari ini saya akan berbicara tentang the covenant of God. Perjanjian Tuhan. Saya berdoa ya saudaraku ketika saudara memahami konsep covenant. Konsep perjanjian ini, pemahaman saudara tentang kekristenan berubah. You cannot see it the same again gitu. Saya berdoa ketika saudara paham pengertian tentang covenant ini, perjanjian ini, saudara mau aja udah gak bisa ngelihat dengan cara yang sama. Ada hal-hal yang saudara baca di dalam Alkitab sebelumnya dan saudara kayak, kok gak masuk ya? Gitu. Tapi setelah saudara memahami konsep covenant ini, saudara akan melihat dan saudara mulai bisa berkata, oh, now it makes sense. Sekarang kayak puzzle-nya itu udah ketemu gitu. Tiba-tiba saudara baca, saudara bacanya itu sudah dengan pemahaman yang berbeda. Dan untuk kita masuk ke sana saudaraku, saya akan membawa saudara terlebih dulu untuk kita baca Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Saya akan membawa saudara dari sana, saudara siap ya, kita nanti akan banyak baca Alkitab. Nanti saya akan menuntun saudara dari satu ayat ke ayat berikutnya. As usual saudaraku, this is a topical preaching. Ini adalah khotbah topical. Saudara nanti akan dibawa dari satu ayat ke ayat berikutnya untuk saudara memahami saya menembak apa yang jadi poin saya. Oke, kita buka Yesaya 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 terlebih dulu ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukan jalanku, demikian firman Tuhan. Ayat 8 ini saudaraku membuat kita bisa mengerti perbedaan antara jalannya Tuhan dengan jalan manusia. Dengan jelas Tuhan itu ngomong, rencanamu bukan rencanaku. Jalanmu bukan jalanku. Tidak heran saudaraku kalau saudara membaca ayat ini ngerti tapi nggak ngerti. Saudara berusaha berjalan dengan point of view sudut pandang kita sebagai manusia. Trying to understand jalannya Tuhan. Dan tiba-tiba saudara berkata, kok susah sih dimengerti. Ya emang beda. Saudara saya yakin udah pernah baca ayat ini. Tapi dalam kehidupan Pak, berapa kali orang bertanya-tanya. Tuhan tuh maksudnya gimana sih? Kok dibawa kayak gini sih? Lah ya emang beda. Ayat ini sudah ngomong. Seberapa beda? Ayat ini melanjutkan. Seperti tingginya langit dari bumi. Lah seberapa tingginya langit dari bumi saudara? So high. Sangat jauh Pak. Saudara berusaha untuk melihat ada apa toh di langit dari bumi ini. Itu sebabnya anak kecil selalu menggambarkan bintang bentuknya segi 5. Coba nanti saudara ketemu aslinya bintang mungkin bukan begitu. Yang mengerti katakan amin. It's so high. Ada begitu banyak hal di luar angkasa sana yang saudara bahkan tidak tahu. Ayat ini melanjutkan lagi, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Segitu loh Pak bedanya. Jadi kalau saudara, pernah nggak saudara itu ngomong sama seseorang, terus orangnya ngomong gini, kamu kok nggak ngerti-ngerti sih yang aku maksudin? Pernah ngalami itu nggak saudara? Actually what happened? Bukan orangnya nggak ngerti. Tapi orangnya sudah punya pemikirannya. Waktu dimasukin pemikiran baru, pemikirannya itu nolak. Manusia di dalam keterbatasannya Pak, berusaha berjalan di jalannya Tuhan, tapi pakai
sempurna. Makanya berkali-kali ngomong, Tuhan kok gitu sih? Saudara ngerti maksud saya? Kenapa? Karena jalannya manusia sama jalannya Tuhan. Yang satu inferior, yang satu superior. Yang satu di bawah, yang satu up so high. Tapi saudara akan mendapati, yang satu banyak mengecewakannya. Yang satu saudaraku, kehidupanmu akan full of surprises. Itu sebabnya firman ini dengan kata lain tuh mau ngomong kayak gini loh saudaraku. Berjalanlah di jalannya Tuhan. In case saudara bertanya sama saya, Pastor, kenapa saya harus memilih berjalan di jalannya Tuhan? Oh, saya kasih alasannya saudaraku. 2 Samuel pasal 22 ayatnya yang ke-21 bagian, maaf saudara, ayatnya yang ke-31 bagian A. Saya bacakan ya, ayat ini pendek sekali. Simple. Adapun Allah, jalannya sempurna. Butuh alasan apa lagi saudara? Butuh alasan apa lagi? Ikuti jalannya Tuhan. Kenapa? Dia sempurna. Tapi boleh nggak saya membawa saudara untuk memahami firman ini jangan sampai salah. Sempurna yes. Tapi belum tentu seperti yang saudara mau. Loh karena firman Tuhan udah ngomong saudara, jalanku sama jalanmu itu beda. Sempurna yes. Tapi belum tentu seperti yang kau mau saudaraku. Kalau dikatakan dia sempurna Pak, make sense dong, kalau boleh dong saya bilang artinya dia terbaik. Betul ya? Terbaik, yes. Terbaik tapi tidak selalu saudaraku, yang namanya terbaik itu artinya nggak ada tantangan. Yang namanya terbaik itu artinya serba smooth, serba mulus. Yang namanya terbaik itu artinya nyaman, enak, instan. It's not always like that. Sekarang saudara make sense kan? Now it comes to sense. Kenapa susah bagi manusia itu memahami jalannya Tuhan? Tapi itu jalan yang sempurna. Itu sebabnya firman ngomong, yuk ikuti jalannya Tuhan. Kenapa? Ada jalan yang disangka orang lurus. Tapi ujungnya maut. Itu loh manusia saudaraku. Kenapa kok sampai dikatakan Alkitab ada jalan disangka orang lurus? Kan artinya buat manusia itu jalan baik kan Bu? Tapi dalam keterbatasannya manusia nggak tahu itu ujungnya maut. Itu sebabnya saudaraku, bangsa Israel itu pernah sampai satu ngalami saudara. Mereka marah sama Tuhan. Jadi kalau saudara ada di antara saudara yang sempat bingung, terus saudara kayak, aduh Tuhan tuh maksudnya gimana sih, mau sampai berapa lama sih? Tenang saudara, ada temennya. Bangsa yang disebut umat Tuhan pun pernah ngalami itu. Kenapa? Coba kita buka ya. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Ini ayat berbicara tentang bangsa Israel pada saat mereka keluar dari Mesir. Ayat 17 ngomong begini saudara, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, artinya kapan ini saudara? Bangsa Israel keluar dong dari Mesir ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Nyebelin gak saudara? Tuhan tahu gak? Loh di ayat ini dicatat. Tuhan tahu. Tapi ayat ini ngomong Tuhan tidak menuntun mereka melalui jalan itu. Sekalipun itu jalan paling dekat. Bukankah sejujurnya loh ya saudaraku. Kalau kita bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan mau berapa lama lagi? Kalau orang Jawa bilang, Bu ya cepet gitu saudara.
gini terus? Kok diputer-puter? Lah itu kerjaannya Tuhan. Ayat 18 saudaraku. Ayat ini ngomong, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Memang. In case saudara berpikir, lah kok puter-puter? Memang. Bukan cuman muter, nyenengin lagi. Kalau muter aja puji Tuhan, melalui jalan di padang gurun. Ada di sini orang-orang yang merasa seperti ini? Saya udah ini Tuhan, saya udah itu, kurang apa lagi, mau berapa lama lagi. Lah itu nyenenginnya Tuhan saudara. Tapi Tuhan tidak melakukan itu without reason loh saudara. Hari ini saya berdoa ya saudara belajar memahami jalannya Tuhan. Tiba-tiba saudara mengerti, tiba-tiba kehidupan saudara. Ketika itu semua terjadi, engkau tidak lagi bertanya-tanya, why Lord? Saya berdoa hari ini ketika saudara dengar firman ini, you understand. Engkau paham, engkau sadar. Kenapa kok Tuhan izinkan begitu? Because He knows you best. Dia kenal saudara tuh dari sampai apa ya saudara istilahnya tuh dalam-dalamnya saudara. Dia ngerti. Mau saudara sembunyiin kayak terserah lah. Mau saudara berusaha munculkan. Saudara bisa nipu manusia enggak Tuhan. Dia loh yang bentuk engkau dari dalam rahim ibumu. Saudara mau nyembunyiin apa dari Tuhan? Bahkan di dalam rahim aja engkau ditenun sama Tuhan kok. Mau disembunyiin apa? Ayat 17 tadi saudaraku mengatakan demikian. Sebab firman Allah, kenapa Tuhan ngelakuin itu? Bukan karena Tuhan jahat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan tuh tahu siapa mereka saudara. Tuhan tahu seberapa kekuatan mereka. Mereka ini bangsa budak. Yang 430 tahun tidak pernah memegang senjata Pak. Kalau Tuhan izinkan lewat di daerah orang Filistin habis. Sekarang kalau saudara paham ini, saudara mulai gini. Oh. Tapi nyenenginnya Tuhan tuh suka menyembunyikan jalannya, saudara. Itu sebabnya kayak it remains a mystery. Saudara tuh enggak dong orang Jogja bilang. Kita tuh susah untuk paham. Tapi ada reason kenapa Tuhan izinkan itu semua terjadi. Because He knows you best. Dia izinkan itu supaya lasting. Sayangnya bangsa Israel dalam keterbatasan mereka Pak. Mereka gak mengerti jalannya Tuhan. Akhirnya mereka gak sampai tanah perjanjian. Isinya ngomel aja. Isinya komplain aja. Doa saya hari ini ya saudaraku. Saudara bisa memahami jalan Tuhan atas kehidupanmu. His way is perfect. Tidak selalu cepat. Tidak selalu enak. Mungkin bukan yang kau mau. But His way is perfect. Abraham ya saudara coba pikir. Butuh waktu berapa lama loh saudara sampai janji Tuhan itu tergenapi? In a way kalau saya boleh mengatakan sampai Abraham menutup mata juga janji Tuhan itu mungkin belum tergenapi kali saudaraku. Karena janjinya kan akan menjadikan Abraham apa? Bapak banyak? Bangsa anaknya berapa? Kalau saudara melihat sampai di situ saja, saudara akan bilang apa sama Abraham? Mana Tuhanmu? Kamu keluar dari tanah kelahiranmu untuk mengikuti Tuhanmu for nothing. Dapat apa kamu? Pernah dengar kata-kata itu? Abraham itu setidaknya butuh waktu lebih dari 25 tahun loh itu saudaraku.
Ada di sini yang baru setahun gak ada udah. Saya berdoa ya saudara, ketika Tuhan memperkenalkan jalannya kepada saudara ya. Dia itu membawa kita pada kekekalan. Aimingnya Tuhan, Abraham itu bukan cuma satu generasi, satu keturunan Pak. Enggak. Yes, Abraham itu menunggu waktu yang sangat lama Bu. Tapi bukan satu keturunan, dua keturunan. Dia menjadi sebuah bangsa. Lasting for long. Abraham tidak gugur di akhir. Buat sebagian kita dapat janji Tuhan tuh artinya hidup diberkati titik. Tuhan aimingnya bukan itu. Sorry saudara. Jadi kalau saudara datang ke tempat ini hanya untuk itu, saudara salah tempat. Aimingnya Tuhan gak pernah cuman itu. Dia aimingnya lasting. Bahkan sampai saat ini pun saudara dan saya menyebut Abraham apa? Bapak Abraham. Saudara, apa pernah ada di sini anak sekolah minggu yang menyanyikan Bapak Abraham hanya punya satu anak saja. Anak-anak kecil-kecil kalau nyanyi gimana? Loh, anaknya Pak Abraham itu berapa toh? Satu. Tapi saudara nyanyinya apa? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Yang dia mau ketika rencananya itu terjadi ya saudaraku. Itu abadi saudara, kekekalan. Itu sebabnya kadang kita itu kayak, gitu. Kita tuh gemes. Karena memang jalan Tuhan dengan jalannya manusia itu beda. Kita maunya cepat, Tuhan maunya gak apa-apa, mau berapa lama juga gak apa-apa. Makanya Matius 7 saudaraku, ayatnya yang ke-13 sampai 14 tuh ngomong gini. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Disuruh loh masuk melalui pintu yang sesak. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Kalau mau masuk ke pintu yang menujunya kehidupan, sesek Pak. Nggak heran banyak yang nggak mau. Karena nggak enak, sesek. Dan ayat ini melanjutkan, maaf saudaraku, banyak orang yang masuk melaluinya, yang lebar. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Sedikit orang yang mendapatinya. Orang zaman sekarang kalau bisa enak kenapa susah? Betul? Setuju kan Bapak Ibu? Setuju. Kalau bisa santai, kenapa kerja keras? Saya punya cita-cita, pastor. Zaman sekarang kan sukanya gitu. Untuk pensiun. Loh, cita-cita kok untuk pensiun, saudaraku. Saudara bisa mengerti zaman sekarang, orang itu maunya cepat, gampang, hasilnya besar. Betul? Dan banyak dari saudara berkata, lah buktinya yang itu gak apa-apa tuh pastor. Gak apa-apa sampai papa saudara. Yang mengerti katakan amin. Itu nipu-nipu gak ketahuan kok pastor. Sampai sekian tahun juga aman kok. Ya gak apa-apa sampai papa saudara. Dan masalah banyak orang, mereka melihat yang seperti itu sebagai goal. Beberapa waktu yang lalu saya rasa Indonesia dikejutkan hal itu kan saudara. Kita melihat bagaimana cepat sekali kayanya. Boom, 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 boom. Masih muda tapi sudah begitu cepatnya. Semua orang kepengen. Semua orang belajar. Muncullah perkataan ini, itu, dan lain sebagainya. Wow, benar-benar goal. Enggak apa-apa sampai papa. Tiba-tiba jatuhnya pun secepat naiknya. Saya berdoa bukan itu yang Tuhan mau atas hidupmu loh saudaraku.
Yang Tuhan mau atas hidupmu itu mengerjakan kekekalan dalam kehidupanmu. Sesak gak apa-apa. Dalam kehidupan saya pribadi pun ya saudara, kalau mau boleh jujur ya. Ada banyak jalan yang saya pilih itu dibodoh-bodohin orang saudara. Pada saat saya muda saudaraku, I'm so on fire with God. Saya mengambil keputusan saya gak mau sembarang pacaran. Itu pun teman-teman saya membodoh-bodohkan saya saudaraku. Kamu masih muda. Kamu mau ngapain? Gak apa-apa gonta-ganti pacar itu malah justru jadi pengalaman. Loh, anak muda saudaraku, saudara tahu yang dikatakan. Saya memilih jalan. Orang tua saya ya saudaraku, saya tuh takjub loh dengan didikan mami saya itu saudara. Seriously. 3 anaknya mami saya ya, 3-3-nya itu pacaran sekali. Menikah dengan orang yang dia pacaran itu. Baik cicik saya, adik saya. Di keluarga saya dididik begitu saudara. Pacaran itu bukan permainan. Itu sebabnya kalau mau pacaran, think twice, think thrice. Berpikir lagi, berpikir ulang. Kalau saya renungkan sekarang, saya tuh amazed loh dengan didikan mami saya itu. Saya dibodoh-bodohin saudaraku ketika saya memilih jalan itu. Banyak orang, pada saat saya memutuskan untuk menikah dengan Pastor Joe yang notabene adalah seorang pendeta, saya dibodoh-bodohin keluarga saya. Apa enaknya sih jadi pendeta? Kayak ikan dalam akuarium. Ekornya kepanjangan, salah. Kurang panjang, salah. Kepala besar, salah. Kepala kecil juga salah, kan gitu. Apa enaknya? Saya dibodoh-bodohin. Hari di mana saya mengambil keputusan untuk bersekolah dan mengambil jurusan teologi, saya dibodoh-bodohin. Momen di mana saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan tidak tinggal di Amerika, saya dibodoh-bodohin. Tapi saya belajar satu hal saudaraku. Jalan Tuhan itu sempurna. Saya mungkin tidak paham. Pada saat itu saya seperti orang bodoh saudara. Seriously. Saya tidak paham. Tapi saya belajar mengikuti jalan Tuhan. Dan sampai detik hari ini saudaraku saya bersyukur. Tidak seperti apa yang dikatakan keluarga besar saya, kamu mau jadi pendeta makan apa? Makan kursi. Kenapa sih selalu kursi yang dipakai ya saudaraku? Jelas-jelas kursi gak bisa dimakan gitu kan. Tapi itu perkataan keluarga saya kepada saya. Tapi sampai detik hari ini bersyukurlah saudara, pendeta saudara belum pernah nih makanin kursinya gereja saudaraku. Tuhan saya setia. Jalannya sempurna. Hari ini saya berdoa ya saudaraku. Saudara bisa melihat itu. Ikuti jalannya Tuhan. Dan untuk saudara bisa mengikuti jalannya Tuhan ini saudaraku. Saudara harus memahami perjanjiannya Tuhan. Saya ulang ya saudara. Untuk saudara mengikuti jalannya Tuhan, saudara itu harus paham firman-Nya. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan itu suka menyembunyikan jalannya. It is mysterious, Pak. Buat sebagian orang. Tetapi ternyata ada sebagian orang tertentu yang kalau sama orang macam ini, jalannya gak tersembunyi, saudara. Pengen tahu saudara? Pengen lihat? Hah? Coba senggol kiri kanan. Makanya baca Alkitab. Lah curang toh orang Kristen tuh. Maunya kan dikunyain pendetanya dulu kan. Enak, udah. Gak usah baca. Udah jadi beres gitu kan saudaraku. Sukanya kan gitu. Makanya baca Alkitab. Karena dalam Alkitab itu terkandung sangat banyak rahasia yang begitu luar biasa. Mazmur 20, yuk 25 kita lihat. Ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya dan lebih tepatnya ayatnya yang ke-14. Kita lihat ya.
Siapakah orang yang akan takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Wow. Ternyata ada di sini yang lagi bingung, pastor saya ada di persimpangan jalan, apakah saya harus ke kanan, apakah saya harus ke kiri? Apakah saya harus ke depan, apakah saya harus ke belakang? Alkitab ngomong, kepada orang yang takut akan Tuhan, dia menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ayat 14 ngomong lagi, saudaraku. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Saudara mau jadi temannya Tuhan? Bisakah manusia menjadi temannya Tuhan? Ayat ini ngomong, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Kuncinya sederhana, saudara. Dekat Tuhan, ke? Know that He is God. Takut akan Tuhan, saudaraku. Jalan Tuhan itu terdapat di dalam perjanjiannya. Boleh nggak saya tarik analogi kesimpulan, saudaraku, dari ayat 12 dan ayat 14 ini? Siapa orang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan. Jalan. Siapa orang takut yang bergaul karib dengan Tuhan, orang yang takut akan Dia, perjanjiannya diberitahukan. Jadi pada saat saudara tahu, saudara make a deal, bikin perjanjian, saudara nanti akan melihat jalannya Tuhan. Make sense nggak logikanya ini? Make sense ya? Masuk ya, saudaraku. Jadi yang pertama, saudaraku, ternyata bikin perjanjian sama Tuhan dulu. Bikin perjanjian sama Tuhan, saudaraku. Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat suka bikin perjanjian. Makanya kalau di dalam ilmu teologi, saudara itu mengenal yang namanya Noahic Covenant. Perjanjian antara Tuhan dengan Nuh. Davidic Covenant. Perjanjian antara Daud dengan Daud. Abrahamic Covenant. Perjanjian antara Abraham dengan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang suka bikin perjanjian, saudara, pokoknya. Coba ya, perhatikan ya, saudara. Kenapa Tuhan suka bikin perjanjian? Kita lihat yuk. Kejadian 16 ayatnya yang ke-17 sampai 18. Lihat. Ini kisah tentang Nuh. Menurut saudara, kenapa semua orang kena banjir kecuali Nuh? Kita baca ayat ini, nanti saudara akan paham. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ayat 18 boleh dibaca sama-sama 2-3. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Apa? Engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, ini perjanjian Tuhan. Engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu. Dan istri anak-anakmu. Ternyata because of this covenant, Nuh selamat. Boleh saya katakan ini? Banyak orang Kristen, akhirnya mudah diombang-ambingkan keadaan. Kenapa? Karena nggak ngerti konsep perjanjian. Mau seberang kanan, seberang kiri banjir. Orang Kristen itu hidupnya tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Saudara harus paham ini, bukan cuma amin loh saudara. I'm about to make my point here. Saudara harus mengerti bahwa yang mempengaruhi kehidupan orang Kristen itu bukan sikon. Mau pandemikah, mau resesikah, mau apapun. As long as you make a deal with your God, you stick to the deal, selesai.
Saya berharap ya saudara, ada orang-orang di tempat ini yang hari ini ketika saya bagikan ini, saudara nangkep konsep ini. Semua banjir, kenapa Nuh selamat? Dia sudah ngikat perjanjian sama Tuhan. Mau ini banjir kah, mau ini apapun semua dibinasain Tuhan. Tapi engkau dan keluargamu dan istrimu dan anak-anak istrimu dan anak-anak istri anak-anakmu semuanya. Karena sudah ada deal, Tuhan keep itu. Jadi hari ini saudaraku, mungkin sebagian dari saudara bertanya-tanya. Saya tahu saudara, konsep perjanjian ini. Baik saudara ini pertama kalinya ke gereja ataupun saudara udah banyak ke gereja yang lain ya saudaraku. Sangat jarang diajarkan di gereja. Itu yang saya sangat sayangkan saudaraku. Banyak orang Kristen itu hanya diberikan firman-Nya. Saudara nggak ngerti root akarnya gitu. Bahkan kadang terlalu apa saudaraku, shallow gitu. Terlalu dangkal. Akhirnya ngejarnya cuma berkat. Salah saudara. Saudara tuh kalau udah make deal sama Tuhan ya, nggak bisa enggak kok. Asal you do your part, he will do his part. Itu poinnya. Jadi itu bukan masalah, lah pastor nanti kalau gini gimana, nah nanti kalau gitu gimana, mau gini mau gitu tuh nggak jadi masalah saudara. You make your deal. Kalau kesepakatan itu sudah dibuat, dia Tuhan tidak seperti manusia. Nanti saya akan bacakan ayatnya. Dia akan menepati perkataannya. Pertanyaannya sekarang, Pastor, kenapa sih Tuhan kok suka bikin janji, perjanjian, bukan janji, sorry ya saudara. Janji itu satu pihak, perjanjian itu dua pihak. Banyak anak Tuhan, orang Kristen gak adil. Sama Tuhannya nuntut. Tuhan mana katanya? Saya jawab, bagianmu sudah kamu lakukan belum? Nanti saya akan masuk saudara, untuk saudara bisa memahami. Dan tiba-tiba, everything start to make sense. Kenapa Tuhan suka buat perjanjian? Yang pertama, He love you. In case saudara nggak sadar, He love you. Kenapa saya katakan demikian? Malaikat sekali berbuat dosa, nggak ada ampun loh saudara. Lucifer jatuh dalam dosa, bye-bye. Saudara jatuh dalam dosa berapa kali? Dia membuat perjanjian to save you. Dia tuh sengaja bikin plan loh saudaraku. Segitunya loh sama saudara. Lucifer itu cuma satu dosa, that's it. Tapi terhadap manusia, dia membuat perjanjian. Supaya bagaimana caranya Pak, He can save you. Saudara mau bicara adil nggak adil? Coba pakai sepatunya ada di posisi malaikat. Maka saudara akan bilang nggak adil. Sekarang saudara tahu kenapa iblis benci sekali sama saudara. Does it make sense? It makes sense. Why he want to destroy you? Neraka tidak pernah diciptakan untuk saudara. Baca Alkitab. Siapa bilang neraka itu diciptakan untuk saudara? Nggak ada. Neraka diciptakan untuk iblis, saudara. Tapi dia nggak mau pergi ke sana sendirian. Salah siapa kalau saudara mau diajak? Yang mengerti katakan amin. Does it make sense? Yang kedua saudara, kenapa dia buat perjanjian? Yang kedua, Tuhan itu, ini loh saya tuh kadang kayak tersentuh sama Tuhan, kenapa ya saudaraku? Tuhan itu Almighty God loh, tapi dia gak pernah mau paksa manusia. Dia maha kuasa, bukan maha pemaksa. Dia berkuasa, He is a creator. Saudara kan nyebut itu kan, dia pencipta kan? Kita ciptaan kan? Sekarang saya tanya, anak kecil, mainan Play-Doh, nyiptain dari Play-Doh itu. Dia berhak nggak atas Play-Dohnya dia? Mau diinjak-injak kek? Mau ditekuk-tekuk kek? Dari gelas dijadiin piring kek? Piring dijadiin mangkok kek? Itu konsep creator. Tapi manusia masih bisa tuh,
Mengapa Tuhan? Kok Tuhan izinkan? Loh ya memang Tuhan berhak. Sorry saudara, saya jahat. Saya galak ngomongnya. Loh Tuhan berhak, dia saudara sendiri yang bilang dia pencipta. Kita ciptaan. Loh dia berhak. Ada saudara kasih pledo ke anak saudara. Terus saudara bilang, kasihan pledonya. Jangan dipenyet-penyet. Ada yang bilang gitu? No. He is the creator, you are the creation. Yet, dia memberikan kita manusia free will. Tuhan gak pernah maksa saudaraku. Dia tawarkan itu ke saudara. Tapi barang siapa menerima perjanjian Tuhan, saudara akan melihat dalam kehidupan saudara. Tidak naik, tidak turun tetapi terus naik. Saudara akan melihat dalam kehidupan saudara, kau dipelihara lasting. Lihat, perhatikan orang-orang yang membuat perjanjian dengan Tuhan saudaraku. Perhatikan your forefathers, pendahulu-pendahulu saudara. Lihat Abraham. Lihat orang-orang nama-nama yang ada di dalam Alkitab. Saudara nanti akan memahami. Mereka adalah orang-orang yang sudah membuat perjanjian dengan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir saudaraku. Sebelum nanti, ini masih tenang pemain musik masih. Kita lanjutkan lagi saudaraku. Yang ketiga, Tuhan mau kita belajar tentang arti sebuah komitmen. Kita hidup di dunia ya saudaraku, saat ini kalau jujur ya, itu apa? Menghindari komitmen. Sekarang ini banyak orang itu lebih senang gini, berhubungan suami istri tapi tanpa komitmen. Kalau ditanya kenapa? Daripada cerai pastor. Hari-hari ini tuh banyak orang gak suka komitmen. Saudara. Komitmen itu menjadi sesuatu yang apa? Nggak tren lagi, nggak favorit. Saudara. Tapi kalau saudara ikut Tuhan nggak bisa kayak begitu, saudara. Covenant mengajarkan saudara komitmen. Dan by the way, sorry ya saudara, saya firman Tuhan ini agak keras. Kenapa? Saya berdoa ya, di sini muncul orang-orang Kristen yang tangguh dan kuat, saudara. Saudara tahu kebenaran. Itu sebabnya saudara nggak gampang diombang-ambingkan. Tuhan maunya tuh komitmen, saudara. Dan jujur ya, saya agree tapi agree to disagree, saudara. Kadang banyak orang Kristen tuh suka ngomongnya kayak gini loh. Yang penting kan Tuhan tahu hatiku, pastor. Yes, Tuhan tahu hatimu, saudaraku. Tapi coba saya tanya, saudara tahu hatinya Tuhan nggak? Kok enak Tuhan terus yang tahu hatimu? Make sense nggak, saudara? Saudara mau tahu nggak hatinya Tuhan? Karena firman Tuhan ngomong loh, barang siapa mengasihi aku, dia melakukan perintahku. Itu hard truth, saudaraku. Saudara lakukan kesalahan dan saudara bilang, ups, yang penting Tuhan tahu hatiku. It doesn't work like that. Pelajari ketetapannya. Ikat perjanjian dengan dia. Jangan gampang-gampang bilang sama Tuhan, mana janjimu? Engkau lakukan bagianmu enggak? Yang mengerti katakan amin. Pelajari perjanjiannya. Jangan hanya katanya. Bu, gak usah dari katanya, buka Alkitab. Di situ ada semua kok. Covenant mengajarkan kepada saudara komitmen. Ke gereja bukan kalau hanya mood. Make a commitment with God. Mau mood gak mood, susah gak susah, sibuk gak sibuk. Kita tetap ke gereja. Kenapa? Itu covenant kita sama Tuhan kita. Tapi kan orang Kristen paling gampang bilang, tapi Tuhan tahu. Enak kan ngomong gitu? Bu, sekali-kali sudah, saya dengan bahasa Jawa saya, bu, sekali-kali. Kenapa harus Tuhan terus yang tahu hati kita? Saudara tahu nggak hatinya Tuhan? Peduli nggak sama hatinya Tuhan? Pastor kok galak? I have to. Ada 4 prinsip ya saudara. Saya berdoa saudara tangkap ini ya. Dan ketika saudara
Saya nggak bisa ngomong ya saudara. Yang saya bisa katakan gini, saya adalah orang yang mengikat perjanjian dengan Tuhan. Kalau banyak orang menanyakan kepada saya bagaimana pastor, gimana caranya, kok bisa ini, itu, dan lain sebagainya. Saya akan jawab kepada saudara. Saya mengikat perjanjian dengan Allah saya. Once upon a time, I make a deal with him. Saudara mau buktikan Tuhan saudara, saudara mau lihat seperti apa Tuhan saudara, make a deal with him. Karena ada 4 prinsip saya bagikan dengan cepat ya saudaraku. Perjanjian Tuhan, saudara harus paham ini. Ada di sini yang saudara berkata, pastor saya mau sukses. Pastor saya mau hidupnya berhasil. Pastor saya mau ini, itu, dan lain sebagainya. It's okay. That's good. Itu juga yang Tuhan mau kok. Make a deal with him. Perhatikan ini Pak. Perjanjian Tuhan, kunci utama hidup sukses. Bukan hanya sukses dan bahagia. Saya melihat orang-orang yang membuat perjanjian dengan Tuhan. Karena itulah saya membuat perjanjian dengan Tuhan. Kenapa saudaraku? Saya melihat bahwa yes, memungkinkan untuk sukses, keluarga berhasil, bahagia, yes. Itu bisa dilakukan. Engkau sukses tanpa mengorbankan yang lain, yes, bisa dilakukan. Make a deal with God. Buat perjanjian dengan Tuhan. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 itu ngomong kayak gini saudaraku. Saya ngambil dari ayat 1 sampai ayat 3 aja ya, karena waktu kita terbatas. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu. Baik-baik. Ada satu ayat lagi ngomong, Yesus itu selalu bangun pagi hari. Kenapa? Pagi hari itu Tuhan mengajarkan, mendidik, melatih telinga kita. Mengasah telinga kita. Kenapa saudara harus saat teduh? Because of that. Dia mengasah telingamu. Dia mengajarkan jalan-jalannya kepada saudara. Dengarkan itu baik-baik. Dengarkan itu baik-baik. Jangan disambi ini, jangan disambi itu. Dengarkan itu baik-baik. Kenapa? Ke gerejanya onsite. Kenapa enggak online? Enggak banyak orang, saya enggak mengatakan bahwa enggak boleh online loh saudaraku. In certain situation go ahead. Tapi kenapa onsite? Onsite aja kadang bisa enggak fokus kok. Tapi kan sungkan. Kan? Apalagi online. Online disambi ngurus anak. Online disambi makan kerupuk saudaraku. Kadang ada loh yang online disambi mandi saudara. Wow. Tapi gimana saudara bisa mendengar baik-baik? Enggak akan bisa. Dan setelah itu saudaraku, melakukan. Saudara hanya mendengar, tidak melakukan, jangan ngomong, jangan berani ngomong sama Tuhan. Nah, why Lord forget it? Karena di sini ngomong, dengarkan baik-baik, setelah itu lakukan. Lakukannya pun dengan setia. Jangan nyoba-nyoba seminggu, 2 minggu, gak terjadi apa-apa Pak. Bye-bye Tuhan, mana katanya. Loh, orang baru seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun. Dengan setia. Bukan coba-coba. Dengan setia, terus dilakukan. Dan setelah itu ayat ini berkata saudara, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Perintah Tuhan jangan dipilih-pilih. Yang ini saya suka dilakukan. Yang ini itu pendetanya. Dulu orang ada ayatnya kok. Enggak, itu pendetanya punya tujuan. Loh lah gimana saudaraku? Kalau ngelakuin, lakuin semua Pak. Jangan dipilih. Jangan hanya yang enak saja. Banyak orang kalau saya bilang diberkati aminnya kenceng. Tapi 2 Korintus 2 ayatnya yang ketiga ngomong gini. Ikutlah menderita bersama dengan aku. Itu saya tuh ketawa loh saudara. Ketika saya ngomong seperti itu. Banyak jemaat tuh ngelihat saya tuh gini. Hah? Gitu. Waktu saya bilang diberkati. Amin. Ketika saya bilang ikutlah menderita dengan aku. Hah? Terus gini. Diaminkan gak ya ini? Loh itu ayatnya ada.
Jangan dipilih, saudara. Kalau saudara setia, dengan sungguh-sungguh dengar, lakukan. Dan tidak dipilih-pilih, semua perintahnya dilakukan. Lihat ini janji Tuhan, saudara. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu, diberkatilah. Baca itu nanti sampai ayat 15, ayatnya yang ke-15. Puas itu, saudaraku. Tapi kenapa saya nggak bacain yang itu? Nanti di rumah saudara bisa baca sendiri-sendiri dan mau amin sekeras apapun monggo, orang Jawa bilang, saudara. Tapi ayat satunya tolong dilakukan dulu. Yang mengerti katakan amin. Sekarang saudara mengerti ya saya katakan. Nah, oke. Kita lanjut yang kedua, saudaraku. Prinsip dari perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Yang tertulis dalam Alkitab. Berlaku untuk semua orang di segala zaman. Sorry ya saudara. Ada orang datang sama saya dan bilang, Pastor, saya dengar suara Tuhan, saya disuruh cerai. Saya tahu ketika saya ngomong ini ya saudaraku, akan ada banyak orang dalam kondisi tertentu akan menyerang saya. Akan DM saya untuk hal ini. Tapi I'm sorry. Selama firman Tuhan mengatakan seperti apa, I will still say the same. No matter what. Maafkan saya, saudara. Saya ketemu dengan satu orang yang mengatakan kepada saya, Pastor, saya dilihatin Tuhan dalam mimpi saya, satu pria. Saya nggak kenal orangnya. Dan Tuhan kasih namanya, dan itu betul. Saya merasa Tuhan suruh saya cerai sama suami saya dan menikah sama orang itu. Dia tanya kepada saya, Pastor, menurut Pastor itu dari Tuhan atau bukan? Saya bilang, saya nggak butuh nubuatan. Saya jawab 1000% bukan dari Tuhan. Iblis tuh ngeri loh saudara. Kalau mau menipu ya, ngeri loh. Firman yang tertulis dalam Alkitab itu untuk semua orang dan sepanjang zaman. Saudara harus diajarkan hard truth seperti ini. Supaya saudara tidak ditipu oleh iblis. Dan yang ketiga, prinsip perjanjian yang ketiga. Perjanjian dengan Tuhan tidak bisa diganggu dan tidak berubah. Saya bacakan ayatnya ya saudaraku. Mazmur 89 ayatnya yang ke-34 sampai 38. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Dia nggak seperti kita manusia saudara, dia tidak bisa melanggar janjinya. Boleh nggak saya mengatakan ini saudaraku? Di sepanjang bulan Februari ini nanti ini baru sebagian saudara. Nanti minggu demi minggu saudara ikuti terus. Nanti saudara akan lebih memahami. Tapi bolehkah saya katakan ini kepada saudara? Make your deal with God. Buat perjanjian dengan Tuhan. I make a deal with Him. Dan Tuhan mengerjakan itu dalam kehidupan saya. Saya akan tutup dengan satu ayat ini. Imamat 26 ayat 42. Maka aku akan mengingat perjanjianku. Ini hebatnya Tuhan saudara. Dengan Yakub naik ke atas. Juga perjanjian dengan Ishak naik ke atas. Dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat naik ke atas. Dan negeri itu akan kuingat juga. You make a deal with God. Nanti itu turun sampai ke generasi anak-anak di bawahmu saudara. Datang di hadapan Tuhan. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku. Tetap setia pada perjanjian-Mu Tuhan. Yesus. Hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudusnya saudaraku.
persiapkan roti dan anggur itu. Saya ajak buat saudara yang sudah menerima roti dan anggur itu. Saudara buka terlebih dulu cawan itu. Yang sudah, saudaraku, saudara boleh angkat tinggi-tinggi roti itu di atas tangan kanan saudara. Ada di sini yang belum terima? Roti dan anggur? Ada? Sudah semuanya ya? Oke. Bapa, saat ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kuduskan dan sucikan roti dan anggur ini. Pakai media ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu, membawa kami manunggal dengan Engkau. Sebab pada malam, waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti itu. Ia mengucap syukur ke atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya pada saat dia mati di atas kayu salib, dia dihancurkan saudaraku? Dengar ini, dan oleh bilurnya engkau sembuh. Kami terima roti ini Tuhan, tubuh-Mu menyatu di dalam kehidupan kami. Kami terima dengan iman bahwa oleh bilur-Mu kami disembuhkan. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Makan saudaraku, dalam nama Yesus. Angkat cawan itu tinggi-tinggi di atas tangan kanan saudara, di atas kepala saudara. Demikian ia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan ini darahnya ditumpahkan sampai titik terakhir? Dan dengar ini saudaraku, tidak ada yang bisa memisahkan engkau dari kasih Allah. Engkau dikuduskan, engkau disucikan, engkau dilayakkan, engkau dipindahkan dari gelap masuk kepada terang. Terima dengan iman, minum di dalam nama Yesus. Aku percaya ada firman-Mu. Aku langkah dengan iman. Isyatikana rabutu kurata kayasit. Inerete karapata karapata kaya pata rapata rapata karalala la 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 bakana morata. Jadikan ku hamba milik-Mu. Jemaat yuk. Aku percaya pada firman-Mu. Baca firman-Nya saudaraku. Hidupi firman-Nya. Cintai firman-Nya. Baik-baiklah engkau mendengar. Lakukan. Lakukan dengan setia saudaraku. Segala ketetapan dan perintah-Nya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. Tetap
pekerjaanmu saudaraku, diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Ketika kau baik-baik mendengar suaranya, melakukannya dengan setia, segala ketetapan dan perintahnya, diberkatilah hidupmu saudaraku. Keluar masukmu, baik engkau duduk, baik engkau berdiri, baik engkau bekerja, saat engkau di rumah, bahkan saat engkau tidur, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Tidak henti-hentinya dari mulutmu keluar kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Pulanglah saudaraku, membawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus putranya, persekutuan dengan Roh Kudusnya sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, engkau yang diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin.